Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan NIM 051358417. Berikut tugas saya. Baik, dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari tugas pemrograman berbasis desktop dengan perintah membuat sebuah kelas abstrak bernama menu item sebagai kelas dasar dari semua item dalam restoran. Lalu kelas ini mempunyai 3 turunan kelas, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Serta atribut yang digunakan dalam menu item ada string sebagai atribut nama, double sebagai atribut harga, dan string sebagai atribut dari kategori. Lalu kelas makanan dan minum adalah subkelas dari menu item untuk memiliki atribut tambahan. Maka di sini saya akan menampilkan kelas pada menu item. Anggap saja menu item sebagai induk dari kelas-kelas turunan. Di dalam sini saya sudah membuat kelas turunan untuk menu item, yaitu makanan, minuman, dan juga diskon, sesuai dengan apa yang diperintahkan pada kelas turunan. Di sini saya membuat project. Yang pertama, pada menu item ini saya membuat 3 atribut, yaitu string nama, double harga, dan string kategori. Lalu untuk metodenya saya menggunakan metode abstrak sebagai induk untuk kelas-kelas turunan lainnya. Kemudian saya membuat kelas turunan, yaitu dari makanan, minuman. Ini bentuk codingnya atau source kodenya. Ini bentuk makanan, ini minuman, lalu ini diskon. Dan setiap fungsi yang ada pada kelas diskon, makanan, dan minuman, saya memakai metode yaitu extend. Sama semuanya pada kelas minuman dan kelas makanan saya juga menggunakan metode yaitu extend. Lalu saya membuat kelas baru, yaitu kelas menu. Ini source kodenya. Disclaimer, saya di sini langsung menampilkan source kode yang sudah jadi, karena kalau di-record dari awal terbilang ini kelasnya juga banyak, jadi saya hanya ingin mempersingkat waktu. Baik, lalu kita lanjutkan. Kita membuat kelas menu, yang dimana kelas ini untuk mengelola semua menu di restoran. Di sini saya menggunakan atribut yaitu array list untuk menyimpan semua menu. Lalu saya membuat beberapa metode, yaitu seperti metode menambahkan item baru yang pertama, yang kedua metode untuk menampilkan menu restoran, yang ketiga metode untuk mencari item berdasarkan nama, lalu yang keempat yaitu metode untuk mendapatkan daftar menu. Ini adalah metode-metode yang saya gunakan dalam kelas menu Java. Baik, lalu kita masuk pada kelas pesanan. Ini source kode pada kelas pesanan. Pada kelas pesanan, di sini saya menggunakan array list lagi untuk import Java-nya. Saya menggunakan array list lagi. Saya mendirikan di dalam kelas pesanan ini saya mendirikan beberapa metode.
untuk menjalankan fungsi. Seperti metode yang pertama, ada metode untuk menambahkan item baru. Lalu metode yang kedua ada untuk menghitung total biaya pesanan. Lalu yang ketiga ada metode menampilkan struk pesanan pelanggan. Dan yang terakhir ada metode untuk mendapatkan daftar pesanan pelanggan. Biasanya kalau misalnya kita udah mesen itu kan ada nanti struk list pesanan apa aja yang telah kita buat. Nah, ini daftar pesanan pelanggan. Lalu kita lanjutkan pada kelas input output, atau saya di sini menamainya sebagai file input output. Berikut source kodenya. Ya, di sini saya menginstal Java-nya itu dengan import java.io. Di sini saya menginstal ini untuk menangani kelas-kelas yang melakukan operasi input outputnya. Di dalamnya saya membuat beberapa metode, di mana metode ini semua saya menggunakan fungsi exception. Saya menggunakan fungsi exception atau try case. Metode yang try case itu untuk kelas-kelas case-case yang akan dijalankan pada file IO ini. Lalu saya membuat beberapa metode, yaitu metode yang pertama adalah untuk menjalankan atau menyimpan daftar menu ke file text. Ini menu untuk menyimpan daftar menu ke file text. Lalu metode yang kedua untuk membuat daftar menu dari file text. Lalu yang ketiga, metode untuk mengekspor struk pesanan ke file text. Lalu kita lanjut kepada main class yang telah saya buat. Di sini saya membuat main class dengan nama aplikasi restoran Java. Saya di sini menginstal dua program sekaligus, yaitu input miss, match exception, dan scanner. Dimana di sini saya menggunakan exception. Saya menggunakan exception try case, dan di dalam case-case tersebut adalah fungsi untuk menjalankan menu yang ditampilkan pada aplikasi restoran. Di aplikasi yang saya buat, saya membuat 8 menu pilihan, sehingga saya membuat 8 case. Untuk metode yang pertama yaitu menambahkan menu ke restoran, item menu ke restoran, menambahkan item menu ke restoran. Oh ya, ini saya tampilkan dulu source kodenya. Source kodenya. Lalu kita bahas bentuk metode yang pertama, yaitu menambahkan item ke menu restoran.
Kemudian fungsi untuk menu ini yaitu menu ketiga untuk menu-menu utama, untuk menambahkan item. Lalu ke menu utama seperti ini, itu yang saya bilang 8 menu utama yang setelah saya buat, yaitu 8 case. Itu ada tambah item menu, tampilkan menu restoran, pesan menu, hitung total biaya pesanan, tampilkan struk pesanan, cetak struk ke file, import daftar menu ke file, dan keluar. Lalu kemudian kita masuk pada case yang kedua, yaitu menampilkan menu restoran. Lalu case yang ketiga, menerima pesanan pelanggan. Lalu case yang keempat, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon. Lalu case yang kelima, menampilkan struk pesanan pelanggan. Case yang keenam, untuk menyimpan struk pesanan ke file. Lalu yang ketujuh, memasukkan file ke menu pad. Lalu yang kedelapan, keluar dari program. Di sini saya menggunakan pengulangan untuk case 1 sampai case 7, karena ini kan akan dipakai berulang-ulang kali ya, sehingga pelanggan itu bisa memesan berulang-ulang kali tanpa harus adanya error pada aplikasinya. Oke, lalu sekarang kita menjalankan program dengan tampilan sesuai dengan yang telah saya buat. Sekarang kita jalankan programnya. Saya akan running pada bagian app restorannya atau pada main kelasnya. Ya, di sini sudah terpampang hasil programnya, sudah berhasil. Di sini sudah jelas ada menu utama, yaitu tambah item menu, tampilkan menu restoran, pesan menu, hitung total biaya pesanan, tampilkan struk pesanan, cetak struk ke file, import daftar menu dari file, dan keluar. Oke, dari situ kita pilih menu untuk yang pertama, tambahkan item menu. Saya akan menambahkan menu sate dengan harga 25.000. Lalu kategorinya makanan, jenis makanannya makanan utama. Ya, di sini sudah ada output, yaitu item berhasil ditambahkan ke menu. Berarti item yang telah saya tambahkan, yaitu item sate, sudah berhasil ada dalam menu. Lalu kita tampilkan saja menunya. Kita pilih nomor 2. Menu yang telah saya buat sudah ditambahkan dengan sate sebagai makanan utama dengan harga 25.000. Berarti untuk tambah item sudah berhasil. Lalu kita coba pada bagian pesan menu. Kita pilih menu nomor 3. Kita pesan menu sate. Pesanan berhasil ditambahkan. Lalu kita pesan mie goreng. Lalu kita pesan, maaf, ini tidak valid karena saya harusnya memilih menu dulu ya. Kita pilih menu, berarti 3. Tadi kita pilih mie goreng. Berhasil ditambahkan untuk mie goreng. Lalu kita pilih lagi nomor 3. Kita pilih es kelapa. Sama, pesanan sudah berhasil ditambahkan. Berarti pesanan menu kita sudah memesan 3 menu pada menu restoran. Lalu kita hitung total biaya dari pesanan yang telah kita pilih, yaitu kita pilih nomor 4. Total biayanya, kan hitung total biaya, berarti hitung total biaya dari 3 menu yang telah saya pesan adalah 65.000. Lalu kita akan lanjut pada ke menu tampilkan struk, yaitu pilih nomor 5. Struk pesanan saya yaitu ada sate 25.000, mie goreng 20.000, dan es kelapa 20.000, sehingga totalnya 65.000. Berarti untuk pesanan sudah saya
keluarkan outputnya, yaitu apa saja yang telah saya pesan, total harga beserta struk pesanannya. Lalu kita beralih pada cetak struk ke file. Kita pilih nomor 6. Masukkan path untuk menyimpan struk. Di sini saya telah membuat folder. Bernama semester 5 UT, dan ada di dalam folder itu ada folder kuliah, dan di sini saya akan menaruh struk pesanan. Kita tulis saja struk pesanan txt, karena bentuknya dalam teks atau file, teks dokumen, jadi di ujungnya harus kita tulis txt. Lalu kita enter. Di sini sudah ada outputnya, itu struk pesanan berhasil diekspor ke file dan berhasil disimpan. Lalu kita cek, ternyata struk pesanannya sudah ada. Lalu kita klik untuk melihat apakah sudah masuk. Ya, pesanan yang telah kita pesan tadi, 3 menu yang telah kita pesan sudah ada di sini, yaitu struk pesanan sate, mie goreng, es kelapa. Oke. Lalu kita beralih pada soal 67. Ini kita harus selesaikan dulu. Kita pilih nomor 8, pilih keluar, selesai. Lalu kita coba untuk nomor 7 ya. Kita tampilkan menu restoran dulu, kita pilih nomor 2. Di sini menu restorannya sudah keluar. Lalu kita pilih nomor 7. Masukkan path. Kita masukkan cetak menu. Salah. Sorry. txt. Karena di sini sudah ada cetak menunya, nanti kita enter. Ya, di sini sudah ada output, yaitu daftar menu berhasil dimuat dari file dan daftar menu berhasil diimport, karena nomor 7 perintahnya untuk mengimport daftar menu dari file. Ya, segitu saja hasil yang telah saya kerjakan. Lalu kita semua menu pada item yang telah saya buat telah saya uji coba dan semuanya berhasil. Maka dari itu, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian tugas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.